Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Dwi Kaputra dari kelas IF 4807 dengan NIM 10301240019 akan menjelaskan jawaban dari soal-soal tugas CLO 3. Oke. Untuk soal CLO 3 yang pertama yaitu tentukan nilai 2A plus 4 agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 2. Kita tahu bahwa ada dua fungsi, yaitu pertama a per x plus 1 untuk x kurang dari sama dengan 2 dan x kuadrat min x plus 1 untuk x lebih dari 2. Nah, untuk kita mencari tahu bahwa a nya berapa, kita perlu membuat fungsi berikut, yaitu f aksen kurang dari untuk yang kurang dari harus sama dengan f aksen lebih dari untuk fungsi x. Pertama-tama kita akan mencari tahu dulu berapa untuk f yang kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Untuk f kurang dari sama dengan 2 adalah kita gunakan yang atas a per x plus 1. Nah, agar memudahkan kita dalam menurunkannya, kita akan mengubah pecahannya, yaitu karena 1 itu sama dengan x per x, yang artinya 1 dibagi 1, jadi tinggal a ditambah x per x. Nah, untuk menurunkannya, karena ini pembagian, maka kita akan menggunakan rumus U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U dibagi V kuadrat, yaitu tinggal kita langsung substitusikan saja. Untuk U aksen, karena ini masing-masing cuman ada variabel saja, jadi kita tinggal masukin 1 dikali dengan V yaitu X dikurangi V aksen X turun dari X adalah 1, sehingga tinggal 1 saja dikali dengan A plus X per V kuadrat, yaitu X kuadrat. Setelah kita mengetahuinya, kita bisa mensimpelkan persamaannya, tinggal berarti X dikurangi A ditambah X. Karena X dikurangi A dikurangi X, karena X ini positif dan ini negatif, maka ini saling menghapus ya, jadi sisa tinggal negatif A per X kuadrat. Lalu tinggal kita substitusikan saja angka 2 di dalam X, sehingga min A per 2 kuadrat, sehingga min A sama dengan min A per 4. Oke, karena kita sudah tahu di sini bahwa untuk turunan X kurang dari 2 yaitu hasilnya min A per 4, kita akan sekarang cari untuk X yang lebih dari 2. Tinggal kita ikuti saja seperti turunan biasa, X kuadrat min X plus 1. Kita langsung turunkan saja menjadi 2X min 1. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan angka 2 di dalam X, sehingga kita akan mendapatkan 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Setelah kita mengetahui kedua persamaan berikut, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mencari nilai A. Karena nilai A itu tidak kita ketahui dan terdapat ada di fungsi yang kurang dari X sama dengan 2, maka tinggal kita masukin saja di sini min A per 4 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ini karena pembagian, untuk dipindah luaskan kita tinggal mengalihkan saja dengan 4. Dikalikan dengan 4, maka ini akan hilang, dan di sini akan min A sama dengan 3 dikali 4 adalah 12. Dan sama seperti yang sini, untuk menghilangkan negatif di dalam A,
kita tinggal mengkalikan dengan min 1. Lalu kita dapatkan adalah A sama dengan minus 12. Nah, untuk tahap selanjutnya, karena kita tahu bahwa harus mencari nilai 2A plus 4, dan sekarang karena A nya kita ketahui adalah minus 12, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam nilai 2A plus 4. Plus 4 A nya langsung kita substitusikan saja menjadi negatif 12, jadi negatif 2 dikali negatif 12 ditambah 4 sama dengan 2 dikali negatif 12 negatif 24 ditambah 4 sama dengan negatif 20. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai dari 2A ditambah 4 adalah negatif 20. Untuk soal nomor 2, kita akan mencari selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecengkungan, dan titik belok jika ada dari fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12 kali x. Langsung saja untuk kita mencari nilai kemonotonan. Kemonotonan itu kita akan menggunakan turunan dari yang pertama. Itu menggunakan turunan pertama, sehingga kita langsung saja fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x. Untuk mencari turunannya tinggal 2 dikali 3 adalah 6, ini dikurangi 1 dikurangi 9 dikali 2 18, x ditambah 12 karena x nya sudah hilang. Karena ini masing-masing adalah kelipatan 6, makanya kita agar memudahkan kita tinggal bagi dengan 6, sehingga x sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Maka untuk persamaannya jadi x, karena ini positif dan tengahnya negatif, berarti yang kemungkinan adalah masing-masing adalah negatif. Dan di sini karena 2 hanya didapatkan oleh 1 dikali 2, sehingga 1 dan 2, dan x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kita akan membuat garis tuh, di sini posisinya 1 dan 2. Lalu kita akan melakukan uji titik untuk mengecek apakah bagaimana saja yang kemonotonannya positif dan kemonotonnya negatif. Dan uji titik untuk yang angka yang lebih 2, sehingga misalnya kita ambil x sama dengan 3, maka 3 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 2 hasilnya adalah positif, sehingga di sini adalah positif. Lalu kita uji untuk diantara 1 dan 2, kita akan ambil 3/2, karena 3/2 itu adalah 1,5. Lalu tinggal 3/2 dikurangi 2 dikurangi 1 dikali 3/2 dikurangi 2. Maka karena 1 itu tinggal 3 dikurangi 2/2 dikali, karena kita harus menyamakan penyebut, sehingga 3 dikurangi 4, maka hasilnya akan menjadi 1/2 dikali dengan negatif 1/2, sehingga hasilnya akan menjadi negatif, karena di sini adalah negatif dan di sini positif. Kita akan uji kembali untuk x yang kurang dari 1, kita akan ambil negatif 1 agar memudahkan. Maka negatif 1 dikurangi 1 dikali negatif 1 dikurangi 2. Negatif 1 dikurangi 1 adalah negatif 2, dan negatif 1 dikurangi 2 adalah negatif 3, hasilnya adalah 6, berarti positif. Sehingga kita tahu bahwa ini monotonnya naik, di sini turun, dan di sini naik. Sehingga
pada fungsi fx 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 plus 2x, dia monoton naik pada negatif tak hingga, 1 gabungan dari 2, tak hingga, dan monoton turun pada 1,2. Untuk mencari nilai titik ekstrimnya, kita akan menggunakan fungsi yang pertama, dan karena kita tahu bahwa titik stasionernya terdapat di 1,2, sehingga tinggal kita substitusikan nanti ke dalam fungsi yang pertama. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x. Maka kita masukkan f1 nya sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 9 kali 1 dikali 12 kali 1. Maka 2 dikurang 9 ditambah 12 adalah 5. Dan lanjutnya kita akan menguji yang kedua, yaitu F2. Tinggal kita masukkan saja 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2. Maka kita akan temukan 16 dikurangi 36 ditambah 24. Hasilnya adalah 4. Sehingga di sini minimum lokalnya adalah 1,5 untuk di 1, dan maksimum lokalnya adalah 2,4. Lanjut, kita akan sekarang mencari selang kecekungannya. Nah, untuk kecekungan kita akan mencari di turunan yang kedua. Karena tadi kita tahu turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 dikurangi 18x ditambah 12, kita akan turunkan sekali lagi, sehingga kita akan menemukan 6 dikali 2 12x dikurangi 18. Nah, sekarang untuk mencari x nya kita akan menggunakan persamaan 0 saja, sehingga 12x dikurang 18 sama dengan 0. 12x sama dengan 18 kita pindah ruaskan, minus negatif 18 dipindah ruaskan menjadi positif, maka x akan menjadi 18/12. Kita akan menyederhanakan, maka akan menjadi 3/2. Kita akan tarik garis di sini 3/2. Nah, untuk menentukan bagaimana yang cekung naik dan cekung bawah turun, cekung atas atau cekung bawah, kita akan melakukan uji titik. Di pertama, untuk x lebih dari yang 3/2, kita akan ambil 2. Kita akan menggunakan persamaan yang ada di sini, sehingga 12 dikali 2 dikurang 18, 24 dikurang 18 sama dengan hasilnya positif. Dan maka di sini adalah positif, dan kita akan uji untuk yang kurang dari 3/2, kita akan ambil 1. Maka 12 dikali 1 dikurang 18 sama dengan 12 dikurang 18, hasilnya adalah negatif. Sehingga ini adalah cekung ke atas dan ini cekung ke bawah. Maka
fungsi ini adalah cekung ke atas pada 3/2, tak hingga, dan cekung ke bawah pada negatif tak hingga, 3/2. Karena tadi di antara 3/2 itu beda kanan kirinya, sehingga kita akan mencari titik beloknya berada di mana. Untuk mencari titik belok, kita akan menggunakan 3/2, F dari 3/2, atau disebut Y dari 3/2. Maka kita akan menggunakan fungsi yang pertama tadi, fungsi awal, yaitu 2 dikali 3/2 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 3/2 pangkat 2 ditambah 12 kali 3/2. Langsung saja kita akan cari 3 pangkat 3 adalah 27, 2 pangkat 3 adalah 8, dikurang 9 dikali 3 pangkat 2 adalah 9, 2 pangkat 2 adalah 4, ditambah 12 dikali 3 adalah 36, dan 36 bagi 2 adalah 18. Kita langsung saja di sini 2 dikali 27, atau agar memudahkan karena ini 2, maka sini bisa 4, jadi 27/4 dikurang 9 dikali 9 81/4 ditambah 18. Nah, karena kita memerlukan untuk menyamakan penyebut, sehingga kita temukan 27/4 dikurang 81/4 ditambah 72/4, sehingga 27 dikurang 81 tambah 72 dibagi 4 adalah 18/4, sehingga titik beloknya terdapat pada di 3/2, 18/4. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.